Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara HDCI Haji Dudi Ceng Idris. Kepada Teh Neti dan Kang Jejen. Nah, ini aja Kang Jejen aja. Alias netizen. Nah, ini luar biasa, ini di studio ini ada 726 di absen. 726-nya di absen teh. Eta teh matana utuh tuh. Ini sudah hadir di studio kita, ini alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita juga ada tamu istimewa Ustadz Fahmi. Wah, luar biasa. Beliau selalu tampan rupawan. Bahari. Dan ini relawan. Ini relawan, ini rela banget. Relawan dan relawati. Oh. Kita sapa dulu guru kita, apa kabar, Abah? Alhamdulillah tetap dalam, mudah-mudahan ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari ganteng mah geus teu kudu dicaritakeun. Teu kudu nyebut du di kasep da geus arapal. Siga. Wah bener. Eta Uncle Andi oge mun sakapung sok dipuji ku tatanganna teh. Idun meuni kaset cenah. Nya. Awal Irung nagot cenah. Sahabat yang menyimak kajian ini lewat live streaming di IG-nya Ustadz Dudi ataupun sahabat yang hadir hari ini, yang pertama semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini alhamdulillah hadir pejuang-pejuang yang tadi kata Kang Budima sudah siap dikorbankan. Relawannya teh. Rayagung. Kan ti ayeuna sinar lintuh heula gitu. Terus Rayagung dipareun, "Ieu lu ngakliuk nu geus lintuh soakeun." Hampir. Ini nih Bah nih, ada banyak fenomena hari ini yang terjadi, bahwa yang pertama ada orang teh yang senantiasa luhlah dengan masalah ekonomi. Ya padahal da ekonomi ge boh lama dicolek ayeuna mah cair ya. Sabun loh ya. Sabun. Boh lama dicolekan ayeuna mah geus hidang sarang. Jadi eta teh memang protes si sabun teh, aing dicolekan wae cenah. Emang aku sabun apaan? Jadi mah cair. Kan sudah dicolek-colek teh biasanya melting. Oh, melting. Iya, mencair dia. Ada fenomena orang teh hari ini masalah ekonomi. Ada tadi kalau ngobrol dengan Abah di luar mah resesi ekonomi lah. Kemudian seolah-olah tidak yakin tuh Bah dengan apa? Dengan jaminan Allah. Nah, termasuk yang itu tuh ketika ada orang yang menikah kan? Kemudian dia tetap pertahankan suaminya meskipun sudah murtad lah, berbuat dosa besar gitu. Nah, ini gimana nih Bah cara menyikapi hal-hal seperti ini nih? Sebetulnya Insya Allah ya, kalau kita melihat ke masa lalu lah. Ya masa Dulu gitu. itu masa lalu lah. Ulah masa gitu Ya, ulah masa iya. Masa iya. Masa iya. Nah, jadi pada masa itu Masya Allah nenek kita, kakek kita di lembur jarajan tuh sih. Ada jajan meren, tapi berapa? Mereka punya kebun, mereka sudah dipuaskan oleh keadaannya. Kalau kita sekarang lingkungan membuat ketidakpuasan kita terbangun, ya. Sudah punya merek handphone merek Odo, hayang ganti. Pan dibalikin. Jadi Odo. Jadi sudah punya motor merek ini pengen ganti kan itu ya. Kita ketidakpuasan kita, dan ketidakpuasan ini masuk ke dalam wilayah rumah tangga. Membandingkan, penyakit setan kan membandingkan ya. Membandingkan, betul. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Nah gitu. Membandingkan suami, geus teu boga penghasilan pondok deh. Nu itu mah geus jangkung, badag, bersih, sehat, geus haji, penghasilan hade. Bae dibandingkeun. Mantak cek salakina teh nanya, "Ari abdi salah naon?" Penek. Eta mah Mang Iping. Gitu. Jadi ada kondisi sekarang ini sebetulnya resesi itu dijadikan definisi, dibuat-buat, diayah-ayah. Nggak ada istilah resesi itu. Nggak ada. Kalau memang tidak ada uang, jangan punya keinginan ya. Kalau hayang lah ya. Jangan punya keinginan. Ini mah tidak punya uang. Gini, Tad. Kita nggak punya uang nih, jalan-jalan, keleyang-keleyang. Di jalan aya nu gareuris lah lucu.
Bari urang rada hayang. Kira-kira kaganggu tuh sih. Rada. Kaganggu. Akibatnya terpikirlah saya pengen ngelamarna pakai naon ya. Ngelamarna kumaha nikahna kumaha. Itu terpikir. Jadi resesi. Nini urang, aki urang, kakek kita, nenek kita di lembur setia nggak sih? Setia. Paling selingkuh jeung balong. Kadang jeung hayam teh. Jeung hayam. Meh mulia hirup cenah. Itu jadi kita sekarang sebetulnya diada-ada, nggak ada resesi itu. Nah, untuk teman-teman kita di perbankan sekarang ini terasa betul susah mencapai target akhir tahun. Kenapa? Karena terasa resesi, para pedagang tidak lagi store dananya karena memang para pedagangnya memutarkan uang yang ada sangat sulit kan itu. Karena memang ukurannya target-target itu, angka-angka yang jadi target. Nah, kalau buat kita muslimin, saya mungkin akan cukup bersedih ketika saya harusnya bayar zakat, saya tidak bisa bayar zakat tahun ini. Kan itu. Tapi digembirakan juga oleh Allah. Kalau memang tidak bisa bayar zakat hari ini, sok aya sodako, ada infak kan itu. Terus sodako juga ada level-levelnya. Pertama yang paling tinggi, level tertinggi ya Ustadz Ihsan ya, level tertinggi itu bersodakoh mimma tuhibbun, memberikan yang paling dia cintai. Paling dia cintai. Saya ingat sekali pun Bapak, dia dapat jam tangan dari waktu itu Menteri Dalam Negeri Pak Amir Mahmud, ya mahal. Terus beres pengajian ada jamaah, Pak Kiai menisai jamna hoyong, langsung dikasihin itu. Itu mimma tuhibun, memberikan sesuatu yang dia sukai. Saya ceramahkan itu kepada istri saya, berikan sesuatu yang paling kamu cintai. Modus. Bener. Waduh. Ada. Ya guys ka ikro ka mana ya? Itu. Jadi mimma tuhibun. Yang pertama kita berikan yang paling kita suka, yang paling kita jaga. Itu kan mimma tuhibun. Dan memang orang supaya tidak takut kehilangan, kalau ke pasar punya uang tidak takut hilang, biasakan sodako. Takut kehilangan suami, sodakokeun, insya Allah nggak takut lagi. Benar. Kan gitu. Benar. Justru dia nggak tahu. Nah, ini kasih paham, Bah, kasih paham. Semua istri yang ikhlas memberikan suaminya, bukan memberikan, berbagi suami dengan wanita lain, artinya ta'adud. Itu ketika dia mengizinkan, bukan mengizinkan, itu udah salah bahasa mengizinkan. Tidak ada mengizinkan. Ikhlas ketika suaminya ta'adud, dia bicara apa? Boleh. Mama nggak akan cerai. Mama pengen tetap bareng sama papa. Sok cintai juga yang lain, Pak. Supaya gagahnya papa tuh terasa juga sama yang lain. Jangan sampai yang lain hanya olohok. Dan sekarang ada kodenya, tetanggana teteh ngiring tetring. Ngiring tetring. Gitu. Jadi dia memberikan ketika istri sudah mulai tulus, maka dia bercahaya. Bercahaya udah. Suami bakal malu, istri saya tulus, istri saya ikhlas itu. Katanya bercahaya dengan itu kan itu. Saya gusur kan poek hurung. Glow in the dark kata mama apa kukumul usup. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus khawatir kalau kita tidak bisa berzakat, sok bersedekah dengan yang pertama, mimma tuhibun. Yang kedua, yang pertama tuh walau kana fihim khasasah ya. Walau kana fihim khasasah, memberikan sesuatu meskipun kita dalam keadaan sulit. Saya punya beras secangkir, bisa buat saya makan, tapi ada orang yang butuh, sepertinya lebih butuh dari saya berikan meskipun saya susah. Itu walau kana fihim khasasah. Terus mimma tuhibun, kemudian kulil af, uang sisa. Nah, uang sisa ini cenderung hanya untuk orang-orang yang agak sulit untuk mengeluarkan. Terus dia ada uang 1.000, 5.000 dia beli apa? 4.700, 4.800, sampai ngomong eta 100 deh karena korekeun kagok. Padahal 100 teh bisa karena kenceleng kan? Kalau 1 juta orang kan 100 juta. Ya mimma walau kana fihim kulil afwa. Orang bertanya kepada Rasulullah, apa yang pantas untuk kami infakkan? Kulil afwa. Berikan uang sisa. Uang sisa belanja kadinyakeun, sisa belanja jang sodako subuh gitu kan. Ya mas sisa ge wah komo nu. Saya pernah ngelihat nu beunghar eta mah aslina bro. Aslina nu beunghar
turun tina Mercy dong. Mercy teh peda pakai es dah. Mercy mun teu make es mah lain Mercy. Meri. Ngadeda wadah meri. Nah, eta. Dia turun dari Mercy, rag-rag itu uang koin 100, waktu itu mah 100 masih gede. Truk karena kesik di Korean. Saya tanya, namun di Korean tuh duit 100. Kesang ya teh kesang. Cek orang 100 mah sodako ka tukang kesiknya. Iya. Kanu nyekup gitu. Menang duit pan bahagia. Bahagianya benar. Iya di Korea nih. Di Korea. Kesang cenah. Naik deh karena Mercy angkat. Ya Allah. Dia tidak mampu memberikan al-afwa. Ini yang paling rendah. Kalau yang walau kana fihim waswasah itu karakternya siapa? Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Selalu memberikan meskipun sampai Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, mana untuk anak dan istrimu? Cukup Allah dan Rasulnya untuk kami. Kan gitu bahasanya. Kalau mimma tuhibun itu kelakuannya Utsman bin Affan, memberikan sesuatu yang terbaik. Pasti Utsman bin Affan memberikan yang terbaik. Atau orang tesiga Abu Bakar tesiga Utsman atau al-afwa, uang sisa. Sesa. Mana kurang atau kepulangan. Ulah gitu. Berikan sajalah uang sisa itu. Kalau perlu, dan sekarang ada pengemudi atau kurir ya apa? Bukan kurir, nanti nganterkeun teh. Hah? Nganterkeun barang teh kurir? Kurir. Ari kurir mah pan siga Eta mah dikuris. pan kuris mah para giartos. Kuris. Pami di jarian aya juri kuris. Aya wae. Nah itu. Jadi cik atunya kalau ada naik Gojek apa Grab atau jangan sesuai dengan aplikasi. Om nuhun ya. Aplikasinya saya sudah sampai, alhamdulillah sudah terbayar. Nuhun, sudah berhati-hati untuk saya. Masya Allah. Nah, ya hati-hati. Siga tukang beca, ibu-ibu ti Lembang, mang beca, non, ledeng. Jauh. Ti Lembang ka Ledeng. Jauh pisan pada ka Ledeng. Beramang. 50.000 mudun teu ngabose ieu. Aduh siap. Cek si ibu teh 5.000 si eta nyanggeus naik di bawah saya tuh set ngacir si ibu teh mang naon cek si mang goceng hayang salamat Eta teh nu kitu teh ibu BPJS. Naon teh BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Aya dewa eta. Jadi ada kondisi sekarang saya krisis mungkin saya baru bisa saya bisa sebut ini sudah krisis kalau saya sudah tidak bisa bersodakoh. Gitu. Kali masih bisa sodakoh kena enggak krisis. Enggak krisis benar. Dulu zaman krisis moneter tahun 97 terus lahir aja belum ya? Belum ya. Ini kelahiran tahun berapa gitu? Lain, budak anyar. Seangkatan jeung si Baba. Tahun sabaraha? Baba mah 2004. 2004 emang. Lahirna. Mung ieu mah ieu wungkul beko anya mah. Nah. Beungeut kolot. Oke, pada tahun itu orang semua teriak tentang krisis moneter. Sampai demo, sampai apa. Padahal kan apa masalahnya sih? Kalau dolar jatuh sampai ke 20.000 sebut harita. Tapi kan nggak sampai 8.000 lah kalau nggak salah maksimum itu waktu itu. Atau 9.000 saya lupa. Yang jelas para pengemudi beca caralik we ngararobrol, bala kecerakan, makan bareng. Ngobrol buk-buk ya di antara mereka para pengemudi beca, aya penumpang heug teu kajeun. Kan gitu. Tetep senang. Sore-sore kemana ya balik mau carikan pemajikan apalin krisis beres benar. Itu Benar. nyetun biasa. Betul, berbagi kuntung. Iya, buka gelinting, mereka mah bahagia tuh. Ada nggak sih krisis teh? Kan gitu. Akhirnya krisis itu ada bagi orang-orang yang merasa tidak puas dengan apa yang dia punya hari ini. Kan itu. Saya punya uang nih 100 juta, krisis biasanya akhir tahun gini teh sudah terkumpul uang 200 juta. Itu teh krisis. Padahal saya sudah dapat uang 100 juta, itu teh krisis. Jadi menurut saya itu keserakahan yang tidak terpenuhi. Iya. Itu.
Ada kan bapak-bapak sampai demam di batuk teureun-eureun terus ke dokter kemana-mana. Karena keserakahannya jadi psikosomatis, jadi penyakit kan. Setelah itu istrinya tahu masalahnya. Dibawalah seorang wanita, ditawarkan pada suami, "Pah, daripada batuk da kumaha wae kadangna mending kuduaan, Pak. Asikeun we tah cipi bojoeun nu kadua teh langsung damang." Eta Gagahnya. gagah. Jadi krisis teh nggak ada lah ya. Anggapnya nggak ada krisis. Krisis itu ada bagi orang-orang yang tadi kata Abah sampaikan itu Pak, bagi orang-orang yang memang keinginan itu loba kahayang terlalu banyak keinginan. Sudah pensiun, sekolot berarti kan masih juga cari pekerjaan untuk nambah penghasilan. Jika atunya geus pensiun mah geus kolot, bagi-bagi dengan mereka yang muda, geus pensiun mah kurangi keinginan. Dekatkan diri kepada Allah dan geus rek maot. Ningeunang gitu. Geus rek maot, meni balaga hayang beungar. Gitu. Tapi kan Kolonel Sanders juga KFC, dia mulai kayanya dari umur 60, geus tong nulutan Kolonel Sanders da manehna mah moal balik ka surga. Pan ente mare ka surga meureun, deketan aya harapan deketan boga surga gitu. Itu banyak orang muslim juga setelah dia mendekatkan diri kepada Allah di usia pensiun, dia jadi malah tambah makmur. Iya, langsung tambah makmur. Da istri nu kaduana makmuroh. Tapi aya istri oge nu ngandak jadi makmur deh. Pas nikah jeung pamakmur. Jadi Bu Makmur. Ibu makmur betul. Ibu makmur. Ibu makmur. Kalau misalkan ini nih Bah nih, kan di dalam surah At-Tolak tuh ada kalimat yang tadi tuh, ayat yang Abah ucapkan tuh min haitsu la yahtasib, bab rezeki. Nah, hari ini tuh gimana sih kalau ada seorang yang sudah menikah gitu, tapi sudah jelas bahwa suaminya teh berlaku sesuatu yang buruk lah gitu. Apakah ketika dia mempertahankan rumah tangga tuh? Misalnya suaminya musyrik. Ya, musyrik. Kunaon teh cerai wae teh salaki kos dudukun gitu. Iyalah. Harus pergi itu kalau suami musyrik. Harus pergi. Tapi saya nanti dapat makan dari mana kalau saya pergi dari dia? Lafar. Ana lafar tanpa dia. Iya. Itu menurut saya dia terlalu hubud dunia wa karahiyatul. Kenapa Indonesia seperti sekarang ini? Ya. Atau dunia seperti sekarang ini, bukan hanya Indonesia nu kieu teh. Kenapa? Karena kita semua takut mati, sangat mencintai hidup. Badan kita berada dalam kehidupan ini sampai kita tidak berani untuk beranjak dari kehidupan ini. Itu sieun maut. Padahal kan terus kalau kita mengenal kepada kematian dan setelah kematian ada kehidupan dan setelah kehidupan di sana itu sangat bagus, kita mungkin akan nyaman ya. Ketika istri mendapatkan KDRT dari suaminya, dia akan nyaman. Neraka ini sudah diawalkan, insya Allah saya langsung ke surga nanti kan itu benar. Terus langsung dia pergi ke Masjid Istiqomah atau Salman, latihan taekwondo. Kayak suami nonjok, manehna nyingcat. Teu keuna. Ibu kunaon latihan taekwondo? Suami KDRT. Nah, tidak ada lebam dah KDRT-na kurang denger ada torek. Aduh. Jadi mau ditoel ke mau diteungeul cenah ngaliuk. Itu. Jadi dia belajar kungfu, silat segala macam. Udah dan terus tawakal kepada Allah. Belajar kungfu bukan buat mukul, buat nyingcet. Dan nu hese teh nyingcet atuh. Nu jago nyingcet kan saurang. Sata. Nu boga hutang. Benar eta mah. Jago eta nu balicetan gitu. Nah, jadi jago eta mah. Dia akan tetap gembira karena dia tahu ada kebahagiaan nanti. Mama kenapa? Mama nggak marah papa selingkuh? Mangga Pak, kalau papa mau begitu terus mau ke neraka mangga. Mama pengen sama anak-anak ke surga sama tetangga yang itu juga. Wah cemburu langsung tah. Tetangga nu itu pan kasep tentara deh. Gajina gede, mobilnya Mercy 3. Wah. Tapi Mercy-na ya esan. Iya. Soalnya esan nomor 5 gitu. Dari mana kita dapatkan rizki? Gini, tolong semua teman-teman di sini koreksi. Punya uang kan? Oke, pemberian kan? Di antaranya ada pemberian honor dari siapa, oke. Lebih banyak mana pengeluaran atau pendapatan? Pengeluaran. Terus dari mana itu sisanya? Saya dapat uang 3 juta, pengeluaran 4 juta, di mana saya sana? Menang molotot, kurangan. Menang nawar. Lain ungkul nawar, tapi betul, mangga sok gerak.
periksa keuangan kita. Itu teka hartos. Iya mah kan babah mah iya suami modis. Nah, Modal diskon teh. Modal diskon. Suami modis atuh. itu. Jadi ya Allah, kenapa gitu ya? Kenapa kita teh begitu takutnya kehilangan rizki dan tidak dapat penghasilan, padahal sudah jelas-jelas Allah teh memberi rizki kepada kita setiap saat. Syaratnya apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maksudnya dakwah di sini bukan hanya doa, tapi juga harapan. Harapan itu doa kan? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan memenuhi permohonan hambaku apabila dia meminta kepadaku. Dia hanya berharap kepada Allah saja, Allah akan ngasih. Syaratnya sederhana. Falyastajibuli, penuhi permintaanku. Ngadoa we hayo salat tara. Itu pantas. Ngadoa aja tahajud tara. Ngadoa aja sedekah tara. Atau berdoa saja ibadahnya enggak. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Terus wal yu'minu bi, betul-betul dengan keimanan. Ketika kita sholat ku keimanan, bukan ku kebiasaan. Kamu ku kebutuhan mah. Komo lah, komo ku sarung. Sarungnya sarung kotor deh, banyak sholat. Jadi betul-betul sholat itu oleh keharusan. Saya sholat karena Allah yang nyuruh. Harus gitu. Saya agak protesnya kepada ustadz yang bicara sholatnya kudu jadi kebutuhan. Ante orang tuh butuh sholat, Allah yang nyuruh kok. Kumamun ngerasa tuh butuh, enggak, Allah yang nyuruh. Saya sholat karena disuruh Allah dan saya taat. Dia tuh butuh sholat. Kalau Allah nggak nyuruh juga saya nggak akan sholat. Jangankan gitu, di depan saya ada kotoran ayam. Allah nyuruh. Kalau tahu Allah nyuruh dan itu perintah Allah, saya makan nggak? Karena kalau perintah Allah yang nyuruh. Tapi kalau tidak disuruh mah punten. Ayam gitu. Iya. Istri misalnya, istri pakai daster, gambarnya ayam Bangkok. Wah. Pan urang teh mun ngeukepan sieun dipacot. Leuheung ya subuh kongkorongok. Cilaka. Tapi kalau itu memang perintah Allah, suruh meluk, peluk. Rek kongkorongok kurang gegurubugan jadi getek orang. Ya komadinya pokoknya saya melaksanakan apa yang Allah perintahkan kan itu. Itu aja. Ini kotoran ayam, kotoran macam-macam kotoran. Kalau Allah yang memerintahkan, saya lakukan. Jadi bukan kebutuhan sholat. Menurut saya bukan kebutuhan, ketaatan. Karena saya ingin merendah di hadapan Allah. Kira-kira Allah masih ada rezekinya enggak? Masih. Saya nih, hei para relawan dan rela banget. Iya nih, rela banget nih. Saya berbuat untuk Ceng Ai saja. Nama AI atau Garut Inggris teh. Garut Inggris betul. Saya berbuat untuk Ceng Ai saja, beliau pasti ngasih sama saya. Ongkos pulang lah paling tidak. Kalau saya berbuat untuk Allah, Allah ngasih mau ngasih? Guys, pasti masih ya. Pasti. Apalagi nih oleh relawan mengajarkan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Kira-kira di rizkian mau aku Allah. Di rizkian atuh. Tak mungkin udah pasti iraha rezekinya sekarang mah belum. Kayak butuh nanti geus rempo. Butuh jang obat. Iya. Kupas di rempo nanti kali itu. Babah tong didinya bah di Cina. Oh, kemarin saya disiksa ku beliau. Aduh. Rek ngagerowok. Oh, tengsin atuh ngagerowok. Munya preman ngagejerit. Dipencet bentuk bisa. Subhanallah padahal hati mah sudah hancur. Bapak kan di Garut mah terkenal preman. Eta aya punten aya tai ucing di Gajelengan. Cek tetangga teh peraku preman tai ucing di Gajelengan balik di delek sia. Digali. Delek sia aja tah aing preman ieu cenah. Digali. Kasinggung. Aduh. Nah itu jadi min haitsu la yahtasib di sini betul-betul kita tidak pernah menduga dari mana datangnya rezeki itu. Suatu saat saya sedang agak demam Ustaz Ihsan. Panas tiris, ada acara nih dan saya harus hadir. Karena sudah berjanji lama sudah saya datang. Terus si panitia teh punten ya, mungkin lupa membiarkan saya pulang. Pulanglah saya dari tempat itu ke mobil kan. Jalan hujan, tidak ada
sugan panitia teh Ustad kela sakedap urang milarian payung kan gitunya. Atau sekedar Ustad nganggo jaket no abdi kan bisa aja. Tapi rupanya dia sedang beberes lah, lupa. Saya jalan. Hujan dong jibrek sampai di mobil, ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi sehat. Udah sembuh atau eta flu ku hujan. Hujan. Terus flu deui urang teh beberapa bulan berikutnya. Ngaja hujanan bekiriwil. Ternyata di luar min haitsu la yahtasib. Itu. Masya Allah. Termasuk ini nih nanti bulan apa nih Abah nih berangkat kita tuh? Kita kira-kira bulan Januari akhir ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama Ceng I, bersama Ustadz Fahmi Rosian, Ustadz Iksan, Ibu Unda Imas Karyamah. Itu kalau saya ditanya sama Bu Imas, Ustadz badai ke mana nguseup? Pasti dah ngalalauk Imas cenah gitu. Ngalalauk Imas. Dia tersinggung duluan. Henteu teu usum Imas abdi mah usum nila. Bahkan pami ngawas oke kan jadi di Robi tukang nguseup mah. Naon? Alif Jabar A, Alif Jair I. Lain JR. JR, Alif Jair I. Eta unggul. Teu teh lauk. Insyaallah. Alif Pepes U. Di Pais sebenarnya. Aduh. Halo, Akbar. Ini ada yang mau bertanya ini dari wajah-wajah naranya. Iya. Sebelum dilanjutkan. Wajah-wajah pertanyaan. Wajah-wajah pertanyaan. Rezeki mah udah disaropin di tukang judi Tah, kumaha tah kumaha angkal ya. Ya kan baru rezeki mah geus diatur ku Allah. Kalau jadi mah diatur ku bandar. Juara ya juara. Kata-kata hari ini. Juara. Inilah pernyataan dari yang sudah insaf. Tobat. Lebih ke testimoni. Naon cenah? Rezeki mah geus diatur ku pamajikan. Itu buat isti-isti. Istri. Mau tanya nih ya. Wah, boleh, Bang. Bawa. Assalamualaikum. Tadi Ustaz bilang kita itu tidak dianjurkan untuk mencari uang. Nah, aya pertanyaan nih ya teman. Karena ayeuna teh kebutuhan teh segera ku uang. Tah kumaha cenah Tan? Masya Allah. Apa betul kebutuhan semuanya harus diselesaikan dengan uang? Ya sebagian. Sebagian. Buat saya semuanya tidak. Rumah sakit gratis, obat gratis, pom bensin gratis. Bahasana betul. Eta mah keur ustad dia. Kenapa? Yang saya cari pada saat muda itu saya cari uang atau melak. Saya menanam waktu muda, saya menanam silaturahim. Berkenalan dengan sampai ada teman saya yang sudah sukses buka, dia punya SPBU banyak. Itu kemana-mana gratis orang. Bro, kapom pinuhan. Sakalian beteugna. Saya pergi, Ustaz Babi, saya pergi ke rumah makan, lupa nggak bawa dompet. Waduh, dompet di mana? Balik lagi karena mobil, pakai kopiah teh. Saya tadinya mau ngomong, tulis nama saya, ini alamat saya. Pas ninggalin pakai kopiah, Ustaz, ini gimana saya mau bayar? Atos Ustaz, atos. Malah dibekelan. Kan beres tah, kepala kakak. Ini apaan pakai PC ente? Tah, lamun di kamar di PC teh ujug loba nu nyecep we. Siga budak sini. Tas garing tah. Tas garing. Salah ngobrol. Jadi semua apa yang kita tanam itu kita tuai. Apa perlu kita mencari uang? Ente meluaskan silaturahim. Kan pernah minggu lalu kita bahas afsus salam. Sebar, jadilah pribadi yang asik, yang enakan, yang menyelamatkan. Setiap kedatangannya menenteramkan orang lain. Cengi datang. Cengi di Ceng Ai, di Antos di majelis ini. Pas datang, gitu. Ayah nutup ditungguan. Ayah nutup ditungguan pas datang. Kan beda. Udah cenah. Kita handphone simpen. Gitu. Jadi jadilah pribadi yang salam. Terus wasilul alham. Sebarkan silaturahim. Silaturahim ya orang. Kemana-mana akrab, sok kenal, sok dekat. Ya. Siga di umroh kan udah dagang, urang teh siga nu akrab. Terus nyanyi nuker trade nyanyi bareng jeung nu dagangna. Tungtungna kan diskonnya gede. Iya. Jadi itu. Terus Watimu ta'am. Tamu ta'am. Kita berbagi makanan.
Saya pikir kalau saya sekarang, Tat, ngopi yuk, ngajak ngopi. Suatu saat ketemu saya di lembur dia. Kan lemburnya di Medan. Hey, Ustadz apa kabar kau? Oh, beda deh. Lain mana orang Garut? Sudah tidak, sekarang sudah orang sini. Oh. Medan saya sekarang. Wah, orang Medan kau. Sabaraga kabaraha. Sudah kira-kira ngajak kopi tuh. Ngopi. Sudah dulu aku di Bandung, kau ajak aku ngopi. Sekarang giliran aku ajak kau ngopi-kopi Medan beda. Beda. Aya lieran. Kopina aya lieran. Aya lier. Aya dungdeng. Aya dungdengan. Dan ada ongke-ongke dikit. Nah itu. Jadi akan ada kedekatan. Kemudian yang luar biasa lagi, ini akan menjadi kedekatan yang terikat sepanjang hayat. Solu bilail wa nasu niyam, berdoa pada saat tahajud. Saya doakan Ceng Ai pada saat tahajud saya. Pernah sonot ke saya minggu-minggu ini? Pernahnya. Eta teh geus didoakeun isuk penting nanti. Ya, mudah-mudahan mayar. Sono pernah sono. Itu. Jadi mun eta sono. Pas panggil teh sono. Oh healing. Eta mah healing. Oh healing. Healing lain doa. Jadi perlu nggak nyari uang? Nggak. Terus buat apa tuh? Saya nyari uang bukan untuk kepentingan mulut saya, penciuman saya, penglihatan, pendengaran, hati saya, perut saya bukan. Jadi untuk apa? Saya nyari uang karena saya pengen bayar zakat besar. Masya. Saya nyari uang karena saya pengen sodakoh besar. Saya nyari uang karena saya pengen beli buku Iqra Metode Nun sebanyak-banyaknya untuk saya bagikan. Gitu atuh. Jadi nyarinya untuk sesuatu yang bukan untuk saya. Sekarang gini, Mang, hidup Mang Andi untuk siapa? Untuk Allah. Ada nggak hidup Mang Andi untuk Mang Andi? Nggak ada. Kalau hidup saya untuk saya bisa bikin diri saya awet muda. Bung kolot, dah hidup orang yang orang kan. Tapi ada nggak sih hidup kita untuk kita? Nggak ada. Gini, Neng, tadi ngaca, dangdos, untuk siapa? Berkaca dan berdandan. Buat sendiri? Enggak lah, pasti untuk orang lain. Ayak itu jelema nu leumpang ka mana-mana mawa eunteng gede. Bener. Kunaon menikmati diri sendiri. Oh. Meh ku batur katingali. Lohong kerdangdan kaca di bawah ieu ngahejeun goreng gini. Ruas. Kenapa waktu ngahejeun Ustad kunaon keur ngahejeun goreng patut? Ya, supaya sadar kamu teh manusia, tong sombong. Sombong bener. Iya. Jangan kamu nganggap diri kamu Tuhan, salilah hidup mulek kene. Kan mun hitut mulek kene ciri yang urang teh aya jangan nyebut diri kita mulia lah, masih ada hina pada diri kita. Buktina eta tuh hitut mulek. Kan orang Inggris menyebutna I'm sorry. Oh, bener. Orang Jerman ngomongna beda deui nya. Orang Sunda beda deui, mun orang Sunda hitut naon? Langsung pret, sanu hitut. Padahal mana anu hitut. Lain I'm sorry and forgive. Urang Sunda mah tukang nuduh. Lain kan gitu. Sanu hitut langsung nuduh batur eta. Tapi memang orang Sunda memang paling si Mail dah. Mail teh kajamban, Bang. Cerita mah beol kayak gitu. Coba pan Mail, Pak Angger sia maneh mah cenah. Micun teh. Naon apa? Udutnya cenah. Naon gitu eta ngebul. Sanes ieu mah enak haneut keneh cenah. Ngebul. Pinter. Aya kene. Anu balik. Ieu mah haneut keneh karsa nuju tiris jadi ngebul-ngebul. Ngebul. Eta mah lain ngebul, Baba. Ngahuapnya menguap. Itu. Jadi sekali lagi ada nggak perintah? Sekarang pertanyaannya, zaman Nabi Idris sudah ada uang belum? Belum. Zaman Nabi sebelum Nabi saha tuh? Itu tidak ada uang. Ya. Sebelum tahun Masehi sebelum Isya. Nggak ada uang. Terus jadi apa? Dulu mah ya Ustadz Fahmi namanya belanja tuh pertukaran barang kan? Barter. Iya. Ranjang tukeran kuhui kan itu. Pan ayeuna mah dengan uang, dengan alat tukar. Alat tukar itu tidak perlu dicari. Sekarang kita nyari barterannya aja. Orang melak. Dulu sekarang masih ada yang barter gitu ya. Ngajar ngaji dibere sampe bener. Ngajar ngaji dibere hui bener itu. Iya kan? Betul. Aya kene kan. Jadi ini nih relawan dan rela banget sing pokoknya mah gitu sing ikhlasnya umat rezeki dari Allah sudah pasti itu mah.
Hah? Di bandar. Lain di bandar dan lain judi. Gitu. Jadi rezeki dari Allah itu senyata-nyata. Kesimpulannya bukan, dekati Allah dan ikuti apa yang Allah inginkan, pasti kamu akan diberi. Yes. Yes, pasti. Saya dekat sama Cengi aja, Cengi ngajajanan. Manya we jeung Allah henteu. Cilok-cilok wae. Kan lumayan. Gitu. Ya, sip. Ini nih Bang nih, ada relawan dan rela banget teh ini nih. Bukunya. Buku apa Iqra metode Nun. Jadi di dalam nanti Nun we kabeh cenah teh. Nun. Cok Ustaz pamit teh. Gagabah cenah cenah. Dan sekarang sudah bikin juga ya, akan bikin sekolahnya sekolah Nun ya. Oh. Saya nanya kan ke Ustadz Fahmi penggagasnya. Kunon namanya Nun. Jawabannya non sih. Maing weh. Ada eta jawaban. Nya da kitu jawabanna tuh. Maing weh nyanggeus kemadinya weh. Ini kalau sahabat-sahabat ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa pemaparan ini ada sudah tayang ya di YouTube-nya Majelis Madani yang dulu waktu hadir Ustadz Evi juga kita bahas nih dengan Ustadz Fahmi terkait Iqra metode Nun. Dan alhamdulillah tadi ngobrol dengan Kang Budi juga musola di sana sudah mulai dibangun ya Kang ya tadi teh. Musola di Labuan ya. Di Baduy. Cagar Alam Baduy. Ya, sudah mulai digarap. Ini teh yang relawan rela banget tuh udah pada nikah belum nih? Belum. Mubajir deh. Dika paling rada mangprang lo babalan. Lain palingan huhujanan wae da bisi ngeperul. Menangis ya gal. Cek relawan teh kieu kan kata nuhun kasep terus ngajarkeun metode Nun. Tah ieu cenah ku sampe barter. Abi mah ulah ku barterna ku sampe ku putri ibu we. Terus keluar si ibu putri teh geus kolot teh. Salah. Bu putri kadana ku murang kali ibu nu gadis gitu. Ari putri aya ngaran pan nama putri. Datang teh Bu Putri teh. Si nenek putri. Randa, teh Randa anak hiji, tapi anakna pangsiunan Abri teh. Sekolah. Aduh ya. Ya mudah-mudahan berkah sadayana. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, menyampaikan terima kasih pada semua sahabat yang sudah berperan serta untuk membeli dan membeli buku ini Iqra metode Nun ini dan sudah dibagikan oleh tim. Jadi membagikannya di samping membagikan juga menyiapkan tenaga pengajarnya. Iya betul. Ya, kepada satu komunitas 10 orang iya nu ngajarna saurang gitu kan. Nanti mungkin dirancang juga siapapun yang mau belajar Quran bisa di tempat ini nanti. Masya Tapi kita rancang dulu lah ya. Kelayakannya nanti di sini ada standby lah. Ya saya sih berharap yang standby betul-betul ya siap gitu ya. Nah, terima kasih yang sudah membeli. Setiap 30.000 itu sebagian diberikan buku, sebagian dibelikan untuk perangkat pengajaran. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Dengan harapan setiap huruf dari ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh mereka yang belajar Nun ini insyaallah akan jadi jariah. Kemarin juga ada lulusannya datang ke rumah. Saya udah belajar metode Nun. Cik baca Quran buka aku saya teh. Nun. Emang balapan makan. Nun cekit nun. Bener dah cenah nun kabeh. Pas ditaroskeun teh ari eta cenah nu ngajarna naon sanes ngajar. Naon itu ngajar rentul we cenah. Alhamdulillah ya, terima kasih kepada saya tidak pantas mengucapkan kata-kata terima kasih kepada relawan dan rela banget ini. Kenapa tidak pantas? Karena kalian hanya pantas dapat apresiasi dari Allah saja. Amin. Karena yang kalian ajarkan adalah kalimat-kalimat dari Allah. Ya. Kalau saya ngomong terima kasih itu pantas dari tema Quran mah lain bahasa orang. Yang kalian ajarkan bahasa Allah yang luar biasa, tentunya terima kasihnya datangnya dari siapa? Pantasnya dari Allah sudah. Dan nanti bukan bikin dari komunitas ini teh bah, komunitas Honda.
Naon? Honor hanya dari Allah. Honor hanya dari Allah. Tapi dah bener dah itu kalau mungkin saya cengi sama dulu di awal-awal saya beranjak dewasa. Baheula mah ancin. Mulai belajar dewasa. Dewa dasamuna dewasa teh. Apa tuh? Saya Masjid Agung dulu masih ngagemblang. Di tengah-tengah di pinggir-pinggir masjid teh ada papan tulis. Saya dengan Ustadz Us Muhammad Ruhyat ya dengan siapa? Sering jalan-jalan di antaranya ke Masjid Agung. Eta teh kalau sebelum duhur beres azan, sebelum duhur papan tulisnya sudah dikatengahkeun. Beres salat berjamaah, saya langsung mundur. Teman-teman saya nggak ada repong. Saya ngajar. Siganunya asalnya mah eta teman-teman limaan, nambahan jamaah teh nu lain bari istirahat, terus nambahan sampai ratusan. Itu tuh ngalohor eta teh kikituan. Akhirnya berdirilah Pemuda Masjid Agung Bandung. Dan ketua. Hari ketua pan maha kuasa. Sampai dapat jodoh juga dari situ. Kamu cantik ngisi. Buat apa Pak? Yang aing. Eta ketua. Kan saurang deui ari abdi henteu menek. Jadi luar biasa ya dan Allah membayar. Apa yang sudah saya lakukan itu diganti oleh Allah. Ya, kita kadang-kadang kalau sekarang Ustadz Fahmi mungkin melakukan itu. Saya dulu sama bring ke mana Ustadz? Kemana masuk masjid kosong Ustadz? Masjid kosong orang teh hurungkeun speaker teh ngomong cewek ceramah dan nggak ada pengajian di masjid itu, pindah deui ka mana keliling we. Ya sekarang alhamdulillah saya pikir hanya saya aja yang begitu pas ningali kamari Ustadz Fahmi keliling sampai ka Lombok ke ditu pakai motor. Saya langsung komentar keur budak kurang ulin ya. Kurang ulin keur budak sampai memotoran ka Lombok atuh sok. Dan itu luar biasa, saya apresiasi pisan. Sampai mengajar, menyampaikan al-Islam dengan bahasanya kan itu. Luar biasa itu dan saya juga sampaikan kepada istrinya Ustadz Fahmi karena suka sekali dia memotoran seperti itu. Tolong Bu, sprayna gambar bengkel Bu meh betah. Kan Ustadz Fahmi sok merek oli sok 08 motor gitu. Daster gambar onderdil. Bahkan sawarna ge tilas piston cenah. Kenal pot. Betul eta tuh baju gambar onderdil atuh dioprek. Wah, ieu gigi, wah ieu piston, wah gearbox, wah ieu stang, ieu klakson. Ari di jerona naon? Wew. Gitu. Geus luar biasa. Itu sudah saya sampaikan pada ibunya, kepada istrinya Ustadz Fahmi dan insyaallah dia ikut. Mantak betah Ustadz Fahmi di rumah. Kunaon aing teu kudu ka bengkel di imah geus cukup. Luar biasa. Aroma we batur mah parfum teh rasa kembang, rasa naon ini mah rasa oli. Geus eta. Nanti omat ya, nanti sebagai istri harus cantik di tempat tidur. Artinya sesuaikan spray kita dengan sukaan suami. Kalau suami sukanya berkebun, sok atuh tata ruang teh. Naon Bah? Hileud. Gambar hileud. Bener ade tanah lembang. Kalau suami tentara atau suka peperangan atau di kamar teh aya pot dan lain sebagainya. Helmna helm tentara ya. Bahkan eta mah ngahudangkeun aku teng wajah. Geus juara eta. Tapi nu kabayang tukang kayu ya. Pamajikanna teh Ipis jadi selepan we. Di sugu ayo. Nah ini nih hasil karyanya nih kalau ada sahabat yang berminat, wah ini luar biasa. Enakeun duduknya juga betah. Ugeng. Ini mah betahnya, duduknya nggak dengklang, bisa lama. Di ruang tamu saya enggak. Duduknya rada mudun. Meh tamu teh sorodot deui. Tung-tungna teh betah, balik ceuk. Eta Ustaz. Teknik. Aku macarana supaya tamu tong betah teh di bumi dah. Abdi ge hoyong istirahat atuh jadi rada nyerodot ka payun. Pan isineun meureun geus duduk ieu sorodot deui. Sorodot deui. Kunaon Kang sosorodotan teuing. Tapi di bumi angkal mah ieu mah di dieu mah ku kayu, di rumahna mah ku palupuh. Anu tinu bambu teh. Jadi si tamu diuk teh balik teh ka carepet.
Ajarin. Kumaha ya Babrizki. Jadi karena palupun. Ya, kumaha teh Babah? Atau? Leles ya. Kebayang ya. Memang tidak terbayang kalau memang tidak terbiasa untuk memikirkan dan membuat stigma berpikir kita di arah situ. Ya. Ketika frame berpikir kita sudah menyatakan semesta ini milik Allah dan tidak mungkin Allah tidak merawat kita, karena itu saya akan taat sajalah kepada Allah karena Allah pasti merawat saya. Udah enteng itu. Enteng itu. Maksad. Gaduh maksad. Ayo bieu mah pasti dari kumaha? Alhamdulillah ya cangkeng janten longsong cenah. Sering cangkeng. Mengelan di luar, seueur pisan di luar. Mengelan biasanya sok naros ngan mengelan mun naros teh singkat, padat dan tidak jelas. Tahun 2018. Ya, kadang-kadang mengelan teh sok ngobrol teh siga nu anteng padahal urang menganggapna ringtun. Mungkin Ustaz Fahmi mangga Ustaz Fahmi sareng Kang Ihsan. Mudah-mudahan kita berkah semua mangga Ustaz closing. Ya. Memang tadi kalau misalkan diambil sedikit kesimpulan tergantung dari sudut pandang kita hari ini barangkali. Ketika kita rudet dengan kahayang ya resesi. Ya, bahkan boleh jadi ketika dunia ini baik-baik saja bagi si eta mah tidak baik-baik saja. Iya. Tapi bagi hari ini yang ya, tadi Abah sampaikan. Yang konaa mah punya istri sebut tara mandi puas we. Puas ya bener. Ya tenan naon masalah aroma dan lain sebagainya nggak ada masalah. Saya udah puas kok, ini anugerah Allah gitu kan. Tapi buat mereka yang tidak puas mah wah geus disikat, geus dikeuman, geus kumaha tetep geus di auran Royko ke teu puas. Anger teh gurih-gurih, rudet. Iya gitu. Jadi datangkan kepuasan dengan qanaah kita ya. Insya Allah kita tidak akan, ketika kita tidak merasa resesi, pemikiran tentang resesi itu hilang, maka akan terjadi optimisme ya, artinya ketenangan itu akan membangun kualitas kerja yang bagus. Ini akan produktif. Kalau sudah produktif jalan lagi. Bagaimana sekarang bisa jalan atau semua image berpikirnya sudah dibangun bahwa kita resesi atau semua liar. Belum lagi punten ya kepada para petugas pajak, please jangan sampai tukang hayam harus bayar sekian ratus juta, kan itu bayar pajak. Terus tukang naon deh, aya tukang naon deh, tukang susu ya di Pangalengan ya, itu harus bayar sekian ratus juta ya di daerah Jawa. Kunaon gitu sampai tutup, sampai akhirnya sapi kan mengeluh. Pundung teh sapi. Pundung dakwah nu nyusu. Iya. Henteu pundung nama kieu cek sapi teh aing cenah ieu dicampaan wae tapi teh dikawin-kawin. Jadi ya Allah, jangan krisis ini dibuat seru dan jangan diperseru lagi oleh image yang dibangun ya, image buildingnya dengan cara yang seperti itu. Bikin suasananya rileks lah ya. Insya Allah mungkin nanti akan bicara orang Pertamina, insya Allah bulan depan bensin turun. Untuk Pertamax cukup dengan 2.000, untuk Pertamax turbo cukup 2.500 saja. Beren bahagia. Dan kalau sudah beli cepat bangun. Mimpi. Gitu. Jadi bangun optimisme lah, jangan hayo we cerita krisis resesi itu disebar-sebar, janganlah. Ya, gini, Ustadz punya istri kan? Punya. Terus we disebar-sebar di dalam benak teh, hai pemajikan cerewet goreng teugeunahun terus kira-kira jadi geuleuh teu? Jadi geuleuh, stres. Tapi kalau kita puji terus sami Allah liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji, puji semua keadaan ini. Sanjung semua keadaan ini. Ini akan luar biasa ini. Ya, puji alhamdulillah ayeuna urang. Dulu saya pernah berpikir siapa sih orang yang pakai motor dan gaya? Jelema nu meuli bensin saleterna 100.000. Nah, eta gaya. Pakai motor bensin 2.000 teu gaya. Benar. Jadi ini disebut gaya teh. Bensin saleter 100.000. Dan saya pernah ngalamin, Mang pinuhan, set saleter. Udah penuh sebelumnya, bayar ke saya 100.000. Angsulan apa? Jang jajan. Gaya tuh. Eta. Jang jajan. Jajan naon Pak? Jajan tengan. Kan tukang pon mah jajan tengan. Jadi kenapa kita harus riweuh dengan angka-angka itu? Nggak usah lah. Nggak usah jadi riweuh kan? Nggak usah diperbuas gitu kan? Udah, istri cerewet, alhamdulillah ya Allah.
saya tahu indikator istri saya hidup soraan keneh. Mun geus soraan teangan lah apa itu. Gitu. Dan simpen dia kamarnya di depan, deket pintu depan. Supaya cerewetnya terasa oleh para orang-orang jahat pas ngelotrak. Saya ngacir bangsat dia. Jaga bumi, semuanya bermanfaat insya Allah. Bahkan kondisi yang menurut banyak orang resesi, menurut saya ini bermanfaat untuk training kesabaran, training juga membangun kinerja, training juga membangun pola, merekayasa, membangun kreativitas untuk mempertahankan negeri ini untuk tetap baik. Ya mah hayo we didongeng-dongeng krisis, bari no way out. Itu namanya deadlock. Ya, membunuh dan mengunci. Ya Allah. Istri saya nggak pernah bilang, Pak menikirang artos tara. Tara nggak pernah, nggak ada uang pun nggak pernah ngomong. Di meja makan nanaon nggak saya cirina buat duit, nggak ngomong dia pas dibuka. Meja makan dengan ayah hulu lauk seri. Nggak berarti itu boga duit. Si lauk yang serikan urang. Lu lauk yang serikan urang. Terus di akuarium aya lauk gigi deug. Bohong, kasep teh bohong. Kasep teh bohong anyo, kasep teh boga duit kan gitu. Benar. Gitu. Jadi nya hanas gaya gaga. Pan persis punten dia saya pakai bahasa agak Bandung banget ya. Bandung banget ya. Badan gede, rantai. Wah. Ngacir. Alepis no. Entah udah gagah asli itu, gagah preman lah pokoknya mah. Dia na kayak tato atuh ekek. Teuing bu, bukan kitu lah. Dina pipina teh tato. Terus dia udah ku anjing cowok-cowok tahu. Saya tanya ngeliat dari jalan bari ngomong manehna bari lompat. Si anjing. Pantas tuh sih. Tah eta Indonesia. Gagah tapi kudu leutik hanya di-image kan. Pas kudu teh mang naon sieun ku anjing leutik. Eta ngarannya di siau. Mengandung setrum. Aduh, didramatisir we. Buat orang-orang pengecut yang pesimistis itu didramatisir hidupnya jadi capek. Sudah ya kita mah yang hadir di sini gembira aja, yang udah capek lah geus teu boga duit seserian bebarengan insyaallah jadi boga punya kesenangan, punya kegembiraan. Eta mah nu hodambuk eta mah. Naon? Jadi peuting beunta berang hees. Bener. Jadi loba kasieun. Wah, aduh gabul. Wah, ya giliran Ustaz Fahmi sareng Ustaz Ihsan ya. Atos wae bae. Nuhun, siap. Hatur nuhun ka sadayana. Mudah-mudahan berkah sadayana terkhusus jadi untuk relawan dan rela banget. Rela banget. Mudah-mudahan ya janten janten asbab kebaikan untuk sahabat-sahabat semua. Hatur nuhun oge ka Ustaz Fahmi ini luar biasa. Ini. Pami diulang di pami misalkan aya jamaahnya Abah nu hoyong berkontribusi ya. Jadi kemana nih, gimana nih? Pokoknya hubungi saja yang akan membutuhkan atau ingin mendapatkan pahala dari Ikro ini. Hubungi WhatsApp saya. Untuk nomornya tanya aja sama Pak Jokowi. Ya pertanyakan enggak, insya Allah pasti anu apalah di antara babaturan kan itu ya, meureun. Atau paling tidak chat di DM di IG atau di YouTube ya. YouTube-na alamatnya mana we lah bebas. Pokoknya sakatimuna we lahnya. Majelis Madani ya. Pokoknya sakatimuna we lah. Ada potret saya eta, tapi ciriannya bedanya saya dengan saya yang palsu beda. Beda barcode. Ya itu. Enggak. Siap. Hatur nuhun ka sadayana. Insyaallah pendak deui di Salasa Payun di acara yang sama HDCI dan di tempat yang sama insyaallah. Kita belum ada rencana untuk away. Non away teh. Ya orang di luar gitu. Oh. Makan home. Ada nanti ada di Cikole siap ya. Cikole. Kita ya, ada di Cikole nanti di rumah Pinus. Kebon Pinus. Kebon Pinus punya sahabat kita pernah datang ke sini juga. Tempat ngopi yang enak di sana. Iya. Kopi paste tapi atau orang tinggal di print. Urangan malohok ya. Da kopas. Eta mah kopi deuleu. Hatur nuhun ka sadayana, berkah sadayana kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.